luar biasa. Namun sebelum pada itu, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu nih dari masing-masing kelompok. Di kelompok 1 ini baru tercantum 3 orang kalau saya. Coba yang kelompok 1 boleh di di kolom komentar hadir. Oh iya. Kelompok 2, ini berapa orang yang hadir? Oke. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Ya, nampaknya ini ya. Kelompok 5, alhamdulillah ini udah banyak juga nih kelompok 5. Ya. Oke, kelompok 6. Wih, mantap. Kelompok 7. Ya, ternyata masih respect, masih responnya luar biasa ya di awal-awal tahun ini ya. Kelompok 8. Ya, luar biasa. Oh, kelompok 1 baru ini. Kelompok 9. Oke. Kelompok 10. Wih, mantap. Kelompok 10 ya. Banyak juga. Kelompok 11. Mana ini kelompok 11? Wih. Dan terakhir kelompok 12. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, sambil menunggu yang lain dan kita nanti akan mulai. Tentu ini apa ya? Salah satu materi yang memang terdapat dalam program Beasiswa Bahasa ini, yakni tentang hafalan Al-Quran. Ya, nah, ini suatu solusi juga bagi teman-teman sekalian ketika tahun kemarin hafalannya ataupun banyak rintangan dan sebagainya, malas dan sebagainya. Nah, ini salah satu solusi yang sangat luar biasa. Ini materinya juga luar biasa. Sebelumnya saya akan sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Zainuddin. Kabarnya Ustadz sudah tergabungkah dengan kita? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Tampaknya wajah Ustadz sangat berseri-seri, ini luar biasa karena salah satu ahlul Quran ya. Amin. Ya. Teman-teman sekalian, ini tema kali ini, klasikal 6 ini bertemakan tentang siapapun bisa menjadi hafid Al-Quran. Ya, siapapun, tidak memandang kelas apapun. Karena apa? Karena bahwa Al-Quran memang sudah dijadikan walaupun biasa Al-Quran dari zikri halim mudzakir. Bahwa Al-Quran itu sangat mudah dan untuk dihafalkan dan untuk diingat. Dan tentu banyak sekali keutamaan Al-Quran, apalagi dengan menghafalnya, ya, yang namanya yang teman-teman mungkin barangkali sudah mengenal dan memahami tentang keutamaannya. Hanya saja terkadang kita dalam melakukan ataupun melakukan hafalan ini banyak sekali kendala dan rintangan. Apalagi kalau kita tidak memiliki murabi ataupun guru ataupun ustadz yang mumpuni dalam bidang menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang sahih juga ya, bahwasanya ini sebagai ladang bagi kita sekalian ya, bahwasanya Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah itu tidak melihat tentang muka ataupun gambar wujud kita, tidak mengenal nasab kita, tidak melihat ya, tidak melihat harta kita, melainkan Allah itu melihat amal kita dan hati kita dan amal kita. Barangkali ini suatu investasi sangat luar biasa, apalagi yang namanya menghafalkan Quran itu adalah investasi untuk akhirat ya, investasi untuk akhirat sangat luar biasa. Dan terbukti bahwa apa ya, orang-orang yang menghafal Quran itu banyak yang berprestasi.
bahkan daya ingatnya sangat luar biasa kuat. Baik, nampaknya sudah 82 orang yang sudah join. Ya, insya Allah nanti teman-teman yang lain akan join dan siapkan pikiran kita, siapkan segala hal untuk menerima untuk tolabul ilmi pada Ustadz Zainuddin yang kesempatan kali ini yang sudah siap membimbing dan mengarahkan kita sekalian agar menjadi seorang hafid dan hafidah yang mumpuni, yang mungkin, yang benar-benar bisa apa ya, bisa menjadi ladang untuk nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali pada materi kali ini, baik kepada saudari Evi, sudah hadirkah? Dari kelompok 11. Halo saudari Evi, apakah sudah hadir dari kelompok 11? Ada Evi? Belum ya? Teh Nira? Teh Nira? Coba di kontak Teh Evi-nya. Ya, sambil menunggu Teh Evi. Ya. Insya Allah untuk rangkaian acara kali ini, yang pertama nanti kita akan pembukaan dan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Dan nampaknya pada acara inti, yakni pemaparan materi dan diakhiri dengan penutup. TFP kayaknya kendala suara yang akan tilawah. Sudah mendengar TFP? Kayaknya belum ya. Atau di sini ada yang bersedia tilawah? Boleh di chat kolom komentar. Jika TFP kendala dengan jaringan. Silakan boleh angkat tangan yang bersedia tilawah. Boleh Kang, boleh. Baik, untuk tilawah sudah ada, Kang Fahrizal ya. Baik, mari kita buka dulu secara formal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, tetap kita harus memanjatkan syukur kita pada Allah SWT. Biqouli alhamdulillah, karena kita sadari bersama bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semata-mata seluruhnya adalah karena Allah SWT. Ya, karena kita tidak memiliki apapun, melainkan Allah lah yang memiliki segalanya. Maka daripada itu, kita sebagai hamba yang
yang dhaif, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. Yang kedua, mari kita sejenak sanjungkan sholawat kita pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun kita, bahwa dengan sholawatlah apapun yang kita kerjakan, amal apapun itu akan dipermudah dan insya Allah akan termakbul. Karena banyak sekali keutamaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga izinkan saya, Ajis Radiatul Hakim, untuk memimpin jalannya klasikal ke-6 ini, ya, dengan tema siapapun bisa menjadi hafid Quran bersama Al Ustadz Zainuddin MPD. Ya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu dan menghemat acara ini, marilah kita buka acara ini untuk semata-mata untuk mengharapkan barokah Allah SWT dengan fadilah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yakni lantunan Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Fahriza. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma yarhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita yang mendengarkan pun insya Allah mendapatkan pahala dan keberkahan dari Al-Quran. Bagaimana ketika satu hari 24 jam ini tanpa mendengarkan atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Begitu fana, begitu hening kolbu ini. Alhamdulillah, detik ini kita bisa menyaksikan bersama, masih bisa mendengarkan lantunan kalamullah. Dan semoga kita menjadi ahlul Quran dan ahlullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana ketika kita terbayangkan tanpa dekat dengan Al-Quran, niscaya raga ini, kolbu ini akan selamanya yang namanya resah dan gelisah. Karena Al-Quran adalah syifa, pengobat. Ya. Kalau kita kegelisahan ataupun ketika banyak kegalauan ataupun banyak mermas, mari kita bersama-sama kembali pada Al-Quran agar menenangkan kolbu kita dan pikiran kita dan kembali beraktivitas ketika kita sudah tenang kolbu dan raga ini. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian yang sangat sungguh luar biasa pada pagi hari ini sudah bisa bergabung kembali dengan semangat baru di tahun baru ini, ya. Mari kita bersama-sama kembalikan niat pada amanah kita sebagai pengemban amanah dari para muzaki di lingkungan Jawa Barat. Kita diberi amanah untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin dan inilah kita buktikan dengan salah satunya membuktikan dengan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dilaksanakan sebaik mungkin dan kita aplikasikan bahwa menghafalkan Quran itu mudah dan mudah pula rupanya. Maka nanti kita akan mendapatkan kiat-kiat bagaimana caranya menghafal Quran bukan sebatas menghafal, melainkan sampai mungkin karena Masya Allah ya. Salah satu guru kita sekalian ya ataupun Mukri Indonesia yang kemarin sempat meninggal dunia ya Haji Raden Muhammad Najib ya dari Yogyakarta itu luar biasa. Ketika ketika tidurnya pun ngelindur atau bahasa intinya itu ngelindurnya bahasa ngelindur ya. Jadi kayak mimpi tapi lisannya berbicara gitu ya. Lindur lah bahasanya, nggak tahu bahasa apa itu lindur. Itu yang keluar adalah ayat suci Quran ya. Dan kita harus percaya ya bahwa orang yang menghafalkan Quran seluruh hajatnya ya sampai ia lupa dengan hajat-hajatnya itu akan digantikan oleh Allah yang lebih baik ataupun keinginannya ataupun lebih Allah itu lebih mengetahui lah terhadap keinginan kita. Insya Allah 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 akan memberikan yang terbaik bagi para penghafal Quran. Baik, tidak lama-lama kita langsung saja pada pemateri kita yang sangat luar biasa ya, murabi kita Ustadz Zainuddin MPD. Kami persilahkan untuk memberikan wejangan bagi kami dan motivasi bagaimana kiat-kiat menjadi penghafal Quran yang benar-benar dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarganya. Kepadanya disilakan Al Ustaz. Ya.
Belum ada suaranya, Ustaz. Ya, kayaknya kendala jaringan. Oh, oh namanya maksudnya masih gangguan jaringan. Ya. Sambil sambil intermezzo atau apa bahasanya ya. Silakan bisa di kolom komentar nih bagi teman-teman yang sudah mengalami bagaimana kendala ketika menghafal Quran. Misalkan, tuh saya ketika ataupun waktu-waktu yang apa ya, yang memudahkan. Misalkan, saya itu apa ya, bisa mudah menghafal Quran itu jam 1 malam misalkan, atau ketika harus makan ini dulu baru bisa mudah menghafal Quran kayak gitu ya. Silakan bisa sharing-sharing sambil sharing-sharing pada teman-teman. Yakinlah teman-teman juga bagaimana pengalaman kemarin ketika satu semester ataupun di tahun kemarin apa sih kendala-kendalanya gitu. Mungkin nanti bisa disalurkan kepada Ustadz gitu ya. Bisa dari sekarang nih. Silakan sharing-sharing pada teman-teman nih supaya apa ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah gitu. Kita saling fastabiqul khairat ya, saling wata'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan gitu ya. Ya, ini mungkin nanti sama operator lagi di koordinasikan dulu dengan Ustadz. Ini masih terkendala dengan jaringannya. Oh ya udah gabung lagi. Ya, di ya itu masih di Ustaz. Ya, ya, Bentar ya. Tadi ya, seperti memang jaringan. alhamdulillah ya. Ya, baik. Saya mohon izin pakai dua akun ini agar mudah untuk share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan jelas sekarang ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa Allah pertemukan ya. Untuk pertama kali sepertinya insya Allah saya sangat senang, sangat bahagia bertemu dengan teman-teman semua. Semoga ini menjadi awal yang baik di tahun 2021 ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini, silaturahim kita pada pagi hari ini semoga tidak yang terakhir kalinya ya. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, terima kasih kepada LBB yang sudah memberikan kesempatan saya berbagi. Saya lebih tepatnya pada pagi hari ini berbagi cerita saja ya. Berbagi cerita bagaimana saya selama ini atau dulu ketika kuliah
ya saya kuliah, beraktivitas sebagaimana mahasiswa pada umumnya, sekaligus saya juga berusaha untuk intens dengan Al-Quran. Nah, jadi ya pagi ini lebih tepatnya kita cerita saja, sharing-sharing saja ya. Nah, ya, sebagai perkenalan saya alumni UIN. Ya, saya kira di sini juga ada alumni UIN ya. Di sini juga ada alumni UIN. Kemudian ya, mohon maaf sebentar, yang hostnya bisa tolong akun saya yang satu lagi dijadikan atau diizinkan share screen. Ya. Ya, masih disable ya. Ya, hostnya bisa minta tolong untuk mengizinkan partisipan untuk share screen. Ya, sudah ya. Oh, baik, saya coba lagi. Ini masih belum bisa ya. Ya, baik-baik. Sambil nunggu untuk share screen ya. Ya. Nah, saya di UIN 2013 di Fakultas Tarbiyah. Nah, dulu ketika di kampus bersamaan juga saya aktif di salah satu pesantren di Bandung. Jadi ya saya kuliah, saya juga beraktivitas di pesantren Quran. Nah, kemudian sudah baik ya. Saya coba search lagi. Oh ya, sudah. Ya. Share screen saya masuk? Ya, masuk, baik. Ya. Nah, jadi ketika kuliah dulu ya, saya beraktivitas di kampus, juga beraktivitas di salah satu pesantren. Nah, walau itu setelah tahun kedua saya kuliah. Ya. Kita lihat sekilas. Nah, ini gambaran bahwa dulu memang ada beberapa aktivitas yang saya ikuti atau saya geluti ketika dulu menjadi mahasiswa, sehingga ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua ya, bahwa ternyata untuk aktif di kampus dengan aktif akademik, kemudian organisasi, berbarengan juga dengan aktif dalam dunia Al-Quran, itu sesuatu yang tidak perlu dibenturkan, sesuatu yang tidak perlu disalahkan begitu ya. Nah, ini semuanya bisa berjalan berdampingan. Nah, ya. Ini masalahnya apa ya? Share screen-nya kayaknya nggak jalan. Atau Kang Indra saya kirim aja filenya ya. Oh iya, benar koneksi ya. Saya mau tes cek sound lagi. Suara saya terdengar? Jangan jelas. Jelas ya. Ya. Boleh dikirim, baik. Ya, sudah saya kirim ya ke Kang Indra. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, sekedar cerita juga ya. Jadi ketika 2013 saya di kampus, kemudian 2014 saya mulai aktif intens di pesantren. Jadi dari pagi sampai sore ya,
saya di kampus, bahkan sampai malam terkadang, karena juga kalau di UIN itu biasa kita rapat organisasi mitra atau ekstra itu sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Kemudian dari malam sampai pagi itu saya kembali di pesantren. Ya. Ya. Ya, ini PPT-nya belum terbuka, agak ini juga ya. Saya nggak tahu ini jaringannya masalah. Kita lanjut saja. Ya, kita lanjut saja. Kemudian tahun 2014 ya, kemudian berlanjut. Nah, selama di kampus itu ya, untuk di organisasi ya, saya ikut aktif di organisasi intra mulai dari tingkat jurusan, kemudian fakultas, kemudian universitas ya. Saya aktif di himpunan mahasiswa jurusan ya, mulai dari staf hingga jadi sekretaris umum. Kemudian di fakultas juga saya sempat ikut di SEMA fakultas, senat mahasiswa fakultas di UIN. Kemudian juga di pusatnya atau di universitasnya saya juga ikut di LDM, Lembaga Dakwah Mahasiswa, ya. Saya juga ikut di organisasi ekstra, saya ikut juga di organisasi daerah. Jadi kehidupan berorganisasi saya jalankan juga dengan baik ketika kuliah. Nah, ya. Kemudian selain itu, ya dari segi hafalan, ketika tarbiyah fakultas tarbiyah dan keguruan mengadakan musabaqah hifdzul Quran, saya ikut waktu itu kalau tidak salah 2 juz, kategori 2 juz. Dan alhamdulillah saya mendapat juara 1 ya. Kemudian ada seleksi dari suaranya di Lisma nggak ada. Ya. Kemudian ketika Darul Quran membuka beasiswa untuk mahasiswa yang hafal Quran, saya juga ikut, alhamdulillah Allah luluskan ya. Dan ketika di semester 8, ya semester 8 kalau tidak salah, alhamdulillah saya selesaikan hafalan 30 juz di Pondok Quran. Ya. Nah, itu sekelumit cerita bahwa saya aktif di organisasi, saya juga aktif menghafal Quran, dan secara akademik saya lulus dengan IPK tertinggi ketika S1 ya di jurusan. Nah, kemudian itu tadi bukan sombong-sombongan ya, bukan sombong-sombongan, tapi saya ingin menyampaikan dulu ya, jangan sampai ada pemikiran bahwa di antara teman-teman, oh iya bisa dong ngafal Quran, kan cuman ngafal doang, kan aktivitasnya cuman ya gitu aja gitu. Nah, jadi saya tidak ingin ada pemikiran seperti itu ya, maka dari sekarang saya sampaikan mengenai aktivitas saya selama kuliah. Nah, ya, jadi memang selama kuliah itu begitulah rangkaian aktivitas yang saya jalani. Nah, ya, alhamdulillah sepertinya sudah bisa. Saya coba lagi. Ya, masuk ya. Ternyata memang harus pakai jaringan yang lain. Belum masuk. Ya, gitu ya. Iya betul, sepertinya memang sinyalnya ini. Saya nggak tahu juga, biasanya lancar-lancar saja, cuman ini wallahu alam ya, kalau bisa begini. Ya, saya coba lagi. Bismillah, mudah-mudahan bisa.
agar kita lebih nyaman. Ya, kita coba lagi. Bismillah. Ya, alhamdulillah bisa ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini bukan sombong, lagi-lagi kita sedang, saya ingin sampaikan mengenai ini, bahwa tidak perlu dibenturkan antara aktivitas organisasi, akademik, dan Al-Quran. Jadi saya sampaikan ini di awal agar teman-teman semua menyadari bahwa kita bisa, ya, mahasiswa itu bisa selain aktif di organisasi kampusnya, karena saya kira penerima beasiswa dari LBB ini ada mensyaratkan itu. Kemudian juga yang kedua secara akademiknya bagus. Kemudian kita juga bisa inters dengan Al-Quran. Ya, ini 3 hal yang bisa berjalan beriringan, tidak perlu dibenturkan selama kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Dan saya sudah buktikan. Jadi ini kita bukan teori, tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Ya, tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai semua ini, ya, seperti saya bisa menyelesaikan hafalan ketika kuliah, akademik juga IPK tertinggi, kemudian juga di organisasi juga aktif di berbagai organisasi. Nah, dari mana kita memulai? Kita memulainya dari untuk apa, mengapa kita menghafal Quran. Ya. Jadi ceritanya dulu ketika saya kuliah di Bandung, saya asalnya dari Medan. Ketika kuliah di Bandung, kakak saya sedang pesantren 10 tahun di Jawa Timur. Ketika telepon beliau bilang, ya, karena kakak ini memang pesantren yang tradisional, bilang begini, emangnya kalau kuliah bisa hafal Quran ya? Dia bilang gitu, ya. Nah, karena keluarga saya cukup cukup dekat dengan Al-Quran, dan saya ambil jurusan bukan jurusan agama, ya, saya ambil jurusan manajemen pendidikan. Ditanyakan begitu oleh kakak, emang kalau kuliah bisa hafal Quran? Pada saat itu saya merasa kok gini banget ya mandang kuliah gitu ya, kok gini banget ya mandang orang yang kuliah, mandang orang yang enggak di pesantren, dan hingga saya berpikir, ya insya Allah saya bisa kok sambil hafal. Maka setelah saat itu saya mencoba untuk mulai mendalami hal-hal yang berkaitan dengan menghafal, metodenya, kemudian keutamaannya, kemudian bagaimana agar bisa cepat dan seterusnya. Ya, itu yang membuat saya akhirnya menjadi terpacu. Kemudian tentu kita harus punya alasan atau motivasi yang jauh dari itu. Apa itu motivasi akhirat? Ya, motivasi akhirat. Nah, agar saya ingin langsung ke sini saja. Ya, di sini saya ingin langsung ke keutamaan saja. Ya, kita harus punya motivasi yang kuat dulu. Kenapa kita menghafal? Ini yang membuat akhirnya apapun rintangan, apapun kesulitan, apapun masalah, kita bisa mengatasinya dengan baik. Ya. Jadi ketika nanti capek di tengah jalan, kita teringat kembali dengan untuk apa kita menghafal. Ya. Kenapa kita harus menghafal? Nah, kita harus memulai atau kita harus punya landasan itu dulu. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak meyakini itu, nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Baru 1 minggu, 1 bulan, capek, bosan, udah berhenti. Itu kalau kita tidak punya motivasi yang kuat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, hadis ini sepertinya bagi teman-teman yang sebelumnya sudah menghafal mungkin sudah pernah didengar. Ya, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran
Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassat. Ini yang sampai sekarang bagi saya hadis yang sangat istimewa, ya. Hadis yang dari banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah menjadi ahlul Quran, bagi saya ini yang paling spesial, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya, kemudian para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Ya, mereka itu ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Allah dan menjadi orang-orang khususnya Allah, orang-orang istimewanya Allah, ya. Nah, teman-teman, hadis ini coba kita dalami, kita resapi, ya. Coba kita kaitkan dengan berbagai persoalan hidup, ya. Kita lihat dengan fenomena sekitar kita, menjadi orang-orang yang khusus, menjadi keluarga dari orang-orang hebat itu sesuatu yang sangat membanggakan, ya. Ya, ketika kuliah, ya itu saya alami langsung. Coba kita rasakan yang dekat dengan dosen, yang dekat dengan prodi, yang dekat dengan kampus, pasti berbeda perlakuan yang didapatkan dengan orang yang sekedar kuliah biasa saja. Datang ke kampus pulang, datang ke kampus pulang, ya. Datang ke kampus pulang. Ya, itu berbeda dengan orang yang ketika kuliahnya dia aktif, kemudian dia dekat dengan dosen, dengan prodi, dengan fakultas, kampus, dan seterusnya. Berbeda sekali. Misal dari pelayanan, kemudian dari kemudahan-kemudahan. Nah, itu ketika kita menjadi orang dekat, kita menjadi orang spesial. Ya, kita khusus dibandingkan mahasiswa pada umumnya. Ya, begitu juga misalnya pejabat. Ya, orang yang dekat dengan pejabat, ya kita tahu sendiri ya. Saya kira teman-teman lebih paham bagaimana kondisi misal politikan. Orang yang dekat, orang yang spesial bagi seorang pejabat tinggi tertentu akan lebih mudah. Ya. Untuk dari segi jabatan akan lebih mudah naik jabatannya. Secara finansial akan lebih mudah. Ya. Karena apa? Karena ini orang-orang dekat. Ya. Orang-orang yang pilihan spesial. Nah, coba bayangkan kita hari ini, kita menjadi orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan teman-teman ini menjadi bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan keluarga secara harfiah gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman mendapat perlakuan seperti perlakuannya tadi orang dekat, keluarga, orang-orang khusus, ya. Itu yang di dunia saja, yang tadi di kampus kita ada dosen, ada prodi, ada fakultas dan seterusnya. Kemudian juga kalau tadi untuk pejabat ya dapat secara finansial lebih bagus, jabatan lebih mudah dan seterusnya. Itu masih manusia yang memberi. Itu masih dekat dengan manusia. Coba sekarang kita ini dekatnya, kita ini jadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya semua ini. Allah yang ngatur semua ini dari pagi sampai pagi, siang dan malam. Allah yang gantikan yang manusia tidak bisa gantikan itu. Manusia tidak bisa mengubah kapan bisa jadi siang, kapan jadi malam, tidak bisa. Manusia tidak berkuasa untuk kita pengen siang aja 2 hari, nggak ada malamnya, atau malam aja deh 2 hari. Nggak bisa. Menunjukkan manusia ini nggak bisa apa-apa sebenarnya, lemah sekali. Ya, mengatur misalnya kapan air surut, pasang, banjir. Kalau bisa kita bisa hentikan misalnya bencana, kita bisa prediksi kapan saudara-saudara kita yang terkena banjir, longsor, seterusnya, kita bisa prediksi, kita bisa hentikan. Tapi nyatanya tidak bisa. Ya, nyatanya walaupun sudah banyak ilmuwan di antara kita, kita belum bisa. Karena apa? Karena kita lemah. Yang bisa menguasai itu, mengatur itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ngasih makan semua orang yang mulai dari orang kaya, orang miskin, sampai binatang yang di laut, bahkan disebutkan sampai semut
yang hitam, ya, semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di malam hari itu tidak luput dari pengawasan Allah. Artinya apa? Ya seperti pemberian rezeki, nikmat dan seterusnya itu juga tidak terlewat. Saking kan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Saking kan luar biasanya Allah mengatur, mengelola, memberi ya siapapun yang ada di dunia ini ya, menguasai apa saja yang ada di dunia. Nah, ketika kita dekat dengan orang yang menguasai seluruh isi dunia ini, ya, bahkan sampai akhirat sana, ya. Nah, coba bayangkan, kita mau apa, Allah kasih. Kita pengen itu, Allah kasih. Kita pengen kemudahan, Allah kasih. Dan itu yang saya rasakan. Maka saya katakan, ini adalah hadis yang sangat spesial bagi saya. Hadis ini sangat istimewa bagi saya dibandingkan hadis-hadis fadilah menghafal Quran lainnya. Ya, di beberapa kesempatan saya sering katakan bahwa ya lagi-lagi sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ya saya ketika kuliah itu lulus tidak sampai 4 tahun dengan IPK tertinggi di jurusan ya, IPK tertinggi di jurusan itu. Tidak sampai 4, tidak. Kemudian dengan usaha yang tidak begitu berat. Dalam artian saya tidak begitu banyak bergadang, kemudian di kelas juga ya tidak mendapat banyak kesulitan ya. Allah beri kemudahan hingga akhirnya kita bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk belajar, mengerjakan tugas di kelas, diskusi dan seterusnya. Nilai juga bagus. Nah, ini dari mana datangnya? Dari keberkahan Al-Quran. Saya meyakini itu, saya sangat meyakini itu. Dengan berbagai aktivitas yang saya jalani, ya tadi di organisasi, di kampus. Nah, kenapa itu bisa semuanya mudah? Karena apa? Karena dibantu oleh yang menguasai alam semesta ini. Jadi kalau teman-teman menganggap menghafal Quran itu sulit karena kita kesulitan mengatur waktu, ini urusan organisasi aja nggak beres-beres. Ini ngerjain tugas aja nggak beres-beres. Ya mungkin karena keberkahan waktu kita kurang, ya. Karena mungkin ya Allah belum begitu membantu kita di situ. Nah, maka ini harus menjadi keyakinan kita. Teman-teman harus yakini ini dulu. Kalau teman-teman tidak yakini ini, itu kan hanya orang tertentu saja. Nah, kalau kita sudah berpikirnya begitu, sudah ya. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Nah, maka saya sudah kunjungan di beberapa pesantren juga. Saya lama di sebelum di Pondok Tahfiz Umar bin Abdul Aziz Basas juga, saya di beberapa pesantren. Saya juga sempat mengelola bagian Al-Quran di sekolah dan seterusnya. Satu hal yang menjadi kunci agar hafalan Quran ini mudah adalah kita perlu meyakini dulu ya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keyakinan kita mengenai Al-Quran ini. Itu modal utama ya. Jadi kalau kita langsung menghafal saja biasanya agak berat. Ya, akhirnya kita ya sekedar menghafal bosan ya. Jadi kita harus tahu fadilah apa motivasi kita dalam menghafal ini. Sehingga ketika kita di tengah jalan lelah, bosan, capek, kita bisa mengatasinya. Kita kembali lagi ke niat awal kita. Ya, kita kembali lagi ke motivasi kita. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada, mudah-mudahan terlihat ya. Ada 7 rahasia sukses kita dalam menghafal Quran. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Nah, niat yang ikhlas. Nah, ini adalah rahasia yang mutlak. Tanpa niat yang ikhlas, kita tidak bisa untuk menghafal Quran ini dengan baik. Niat yang ikhlas ini maksudnya apa ya? Kita menghafal hanya untuk Allah saja. Bahwa bolehkah kita menghafal untuk mendapatkan, misal ketika saya pengen menghafal Quran nih agar menjadi orang dekatnya Allah dan nanti kita dimudahkan dalam aktivitas kuliah dan seterusnya, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Selama kita niatnya memang untuk Allah. Kita niatnya untuk Allah, kemudian kita berharap Allah beri kemudahan atas itu, boleh ya. Tapi tidak boleh kita menghafal Quran agar misalnya dapat beasiswa, kita menghafal Quran misalnya untuk dapat ini, itu yang tidak boleh ya. Kita menghafal Quran agar Allah Subhanahu wa taala beri kita pahala yang banyak, kemudian menjadi orang dekatnya Allah, kemudian sisanya biar Allah selesaikan. Nah, itu boleh.
niatnya hanya untuk Allah saja, ya, hanya untuk Allah saja. Nah, jangan sampai juga ya di zaman sekarang ini mungkin karena banyak juga apa ya, karena Al-Quran ini menjadi tren mungkin ada yang menghafal Quran agar misalnya mudah berdekatan dengan atau mendekati orang yang dia sukai misalnya. Bisa saja ada yang begitu. Ini ada laki-laki suka sama perempuan, misalnya perempuannya ini sukanya sama yang hafal Quran. Nah, dia hafal Quran, nah itu niatnya salah. Ya, kemudian juga ada niat-niat lainnya yang juga bukan untuk Allah, itu salah. Maka yang pertama adalah niat kita dulu, ya, luruskan niat kita. Yang kedua adalah kita perbaiki bacaan kita, ya, bacaan Al-Quran yang baik dan benar, ya. Nah, untuk bacaan ini butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki. Tidak bisa memperbaiki bacaan Quran itu dalam waktu 1 hari 2 hari, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa, ya. Bacaan Al-Quran yang benar itu dia ranahnya bukan kognitif, bukan pengetahuan, ya, tapi ranahnya adalah keterampilan. Jadi teman-teman yang disebut dengan mahir dalam membaca Al-Quran itu bukan teman-teman yang ketika ditanya nun sukun bertemu dengan huruf jim, hukumnya apa? Ada yang menjawab misalnya ikhfa gitu kan. Kemudian ketika disuruh baca eh, tidak konsisten. Misalnya disuruh baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum. Harusnya begitu. Tapi dia baca in ja'akum. Nah, salah jadinya. Nah, jadi eh, mahir atau bacaan Al-Quran yang benar itu bukan selesai pada tahap pengetahuan teori-teorinya, tapi mahir dalam membacanya, ya. Makanya ranahnya keterampilan. Dan untuk terampil itu tidak bisa 1 2 hari, apalagi ada yang mengatakan 1 jam 2 jam, tidak, sangat tidak cukup. Butuh waktu yang cukup lama agar seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jadi tahapannya adalah pertama niat, kedua bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Yang ketiga adalah tekad yang kuat, ya. Nah, tekad yang kuat dalam menghafal. Nah, ini tekad ini artinya kita memang punya keinginan yang sangat besar sehingga ketika ada yang menghalangi kita mencoba untuk menghindarkannya, ya. Maka kalau bicara tekad yang kuat ini, dulu ketika saya masih di organisasi kampus itu terkadang kita rapat sampai jam 10 malam misalnya. Dan saya punya kewajiban, ya. Jadi memang saya itu dalam sehari harus meluangkan waktu di pagi harinya 1 jam, di malam hari 1 jam untuk menghafal Quran. Ya. Ketika malam itu saya ada agenda, misalkan ada rapat, ada pertemuan, ada apalah misalnya, ya, misalnya besok ada acara, gitu, harus mempersiapkan. Nah, baru pulang malam, saya harus berusaha menunaikan kewajiban saya tersebut. Apakah saya disuruh? Tidak. Apakah saya diawasi? Tidak. Dipantau, dimutabah untuk itu? Tidak. Ya. Saya melakukannya atas kesadaran saya sendiri. Maka jam 10 baru pulang, jam 10 itu ya, saya bersih-bersih, kemudian mencoba untuk menghafal. Misal sampai jam 11 atau setengah 11 misalnya. Ya, jadi tekad yang kuat ini membuat kita jika ada halangan itu tidak berarti. Ya, halangan itu lebih kecil daripada tekad kita, ya. Maka mengenai besarnya masalah, besarnya halangan, itu sebenarnya saya pikir hanya mengenai mindset saja, ya. Mindset saja. Kalau kita anggap besar ya jadi besar. Kalau kita anggap kecil ya kecil. Ya. Kalau misalkan tekad kita menghafal itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, ya jadi mudah. Tapi kalau kita menganggap masalah lebih besar, ya jadinya sulit. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui nilai amalan yang dilakukan. Ya, tadi saya sampaikan di awal kita harus punya motivasi dasar tadi seperti bahwa menghafal Quran itu membuat kita menjadi orang khususnya Allah. Nah, ketika kita tahu
nilai dari hafalan ini, nilai dari amal ini, menghafal ini fadilahnya atau keutamaannya sangat besar, kita akan bersemangat, ya. Dan berikutnya adalah mengamalkan hafalan, ya. Mengamalkan hafalan ini apa saja? Ya banyak sekali ya. Maka hal yang menyebabkan hafalan kita ini tidak bagus atau hafalan kita ini misalnya cepat lupa atau apa atau sulit menghafal, salah satunya karena kita tidak mengamalkan hafalan kita. Misalnya Al-Quran menyuruh kita menghafal Quran, misalnya ayatnya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ya. Kita disuruh untuk sholat, zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Perintahnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Tapi bagi laki-laki kita masih tidak sholat berjamaah. Artinya kita tidak melakukan atau tidak mengamalkan ayat yang kita hafal. Ya, itu. Kemudian apa lagi misalnya? Misalnya dalam beberapa ayat Quran tentang hidup bersosial banyak juga disebutkan, ya. Misal kita disebutkan, diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaumin asa, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum, nah begitu kan. Bisa jadi kaum tersebut lebih baik darimu. Kita masih suka meledek-ledek orang, mengejek, mengolok-olok orang, ya. Di ayat yang lain misalnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita masih suka dengar kabar burung kemudian kita percaya, kita sebarkan misalnya, tanpa kita tahu itu informasi benar atau tidak. Kemudian juga misalnya tentang banyak berprasangka, ya. Tentang ayat-ayat lain misalnya ada larangan tentang jangan dekati zina misalnya, wala taqrabuz zina, kita masih mendekati itu dengan pacaran dan seterusnya. Maka ini akan mempersulit, ya, karena kita diperintahkan untuk mengamalkan hafalan kita. Kemudian, nah ini berkaitan, yang berikutnya adalah meninggalkan dosa. Nah, meninggalkan maksiat, ya. Kalau hafalan kita, ya, bisa sulit dalam menghafalnya atau mudah lupa, bisa jadi karena ini, ya. Para ulama terdahulu, kalau kita baca kisah-kisah mereka tentang hafalan itu masya Allah sekali, ya, masya Allah sekali, ya. Ada salah seorang tabi'in itu mengatakan, ya, jika ketika aku memurojaah hafalanku dan aku lupa saja satu huruf saja, kemudian maka aku akan langsung berpikir ini pasti karena maksiat yang telah aku lakukan. Ya. Ada tabi'in yang sampai mengatakan begitu. Kalau aku sedang murojaah lupa satu huruf saja, bukan lupa satu ayat, lupa satu huruf saja. Nah, ini pasti karena maksiat yang telah kulakukan, ya. Nah, maksiat ini apa saja? Banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya. Seperti juga kita dengar bagaimana syairnya Imam Syafi'i yang sangat terkenal, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku datang kepada guruku Imam Waqi tentang hafalanku, ya. Aku mengadukan kepada Waqi, guruku, tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i, ya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Waqi, dia mengarahkan, ya, menunjukiku untuk meninggalkan maksiat, ya. Wa akhbarani li anna al-ilmu nur, ya. Dan dia mengabarkan, memberitahu kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, ya. Itu syair Imam Syafi'i yang kalau kita lihat peristiwanya, ya mungkin kita flashback sedikit, saya kira teman-teman sudah pernah dengar juga. Imam Syafi'i ini cuma lagi jalan melewati pasar, kemudian ada perempuan tersingkap roknya, kan. Hanya tersingkap roknya dan terlihat betisnya saja. Ya. Imam Syafi'i tidak sengaja melihat itu karena rok perempuan itu tersingkap karena angin, bukan sengaja dia lihat, hanya terlihat saja. Langsung setelah itu Imam Syafi'i kesulitan dalam menghafal, ya.
kesulitan dalam menghafal. Ya, dulu Imam Syafi'i itu terkenal dengan hafalannya yang luar biasa. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kalau membuka satu kitab begini, lihat kitab lihat halaman yang kiri, itu langsung hafal, langsung lihat ke halaman kanan, hafal lagi, balik. Jadi hanya cukup sekilas-sekilas saja. Itu langsung hafal halaman per halaman itu. Dan saking kan luar biasanya, Imam Syafi'i itu menutup halaman sebelahnya. Jadi ketika buka kitab begini, tidak dibaca begini, tapi ditutup halaman sebelahnya agar jangan sampai yang halaman ini tercampur dengan halaman yang kiri. Jadi kalau sedang menghafal begini, tutup kanan agar fokus dengan yang kiri dan yang kanan tidak langsung terhafal sekaligus. Ya. Begitu juga ketika hafal yang kanan, tutup yang kiri. Nah, sampai segitunya. Maka ketika kesulitan menghafal, diajarkan oleh gurunya, ini sebabnya. Ya. Nah, ya, ini sangat penting sekali. Kemudian berikutnya adalah mengulang-ulang bacaan. Ini mutlak bahwa murojaah itu jauh lebih penting daripada kita menambah hafalan baru. Artinya apa? Ziyadah atau menambah hafalan baru itu penting sekali. Penting sekali. Jadi jangan dianggap pernyataan barusan adalah udah kita murojaah aja deh, nggak usah nambah lagi. Nanti ketika misalnya program berikutnya dari LBB, hafalan harus sekian. Kita mau murojaah aja, bukan begitu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah murojaah itu porsinya harus lebih banyak daripada kita menambah hafalan. Ya, jadi bukan dibenturkan. Ya. Kita heran juga. Ini saya kira mindset yang salah ketika kita selalu berpikir membenturkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Ya. Satu mindset yang salah ketika kita membenturkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Ya. Kita harus mulai bisa berpikir bahwa kebaikan itu harus bisa berjalan beriringan, termasuk dalam ziyadah dan murojaah ini. Ya, jadi keduanya penting, tapi lebih penting adalah memurojaah hafalan kita. Berikutnya, ya ini adalah rumus pendukung mengenai menghafal ini. Yang pertama, kita butuh rencana. Ya, saya lihat dulu ya. Ya, baik. Nah, kita butuh rencana. Berapa halaman yang harus kita hafal? Rencana ini, ya kalau kita menyusun rencana, kita sudah kenal ya, misalnya apa yang akan kita hafal. Misalnya kita sedang menghafal juz 30 atau juz 29, maka kita harus rencanakan sedetail mungkin. Kalau bisa harian. Hari ini saya mau menghafal ini, ya. Kemudian kita mau menghafalnya jam berapa, waktu, ya. Karena memang rencana itu harus termuat 5W1H itu sebenarnya, ya. What-nya apa, kemudian when-nya kapan kita menghafal ini. Saya dulu ketika menghafal, saya alokasikan waktu 1 jam pada subuh, 1 jam pada isya. Dan itu kita harus disiplin. Kuncinya itu, ya. Jadi kalau teman-teman masih menghafal berdasarkan waktu luang, saya meragukan akan berhasil, ya. Dan saya tidak pernah dengar ada orang yang hanya menggunakan waktu luang untuk menghafal. Saya belum pernah dengar. Yang selalu saya dengar dari pengalaman-pengalaman orang adalah orang tersebut menghafal dengan meluangkan waktu yang ada. Jadi kalau saya itu pada subuh 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Kemudian dari isya itu kalau kita normalnya mungkin selesai jam 7:30 atau jam 8 gitu ya, karena memang waktunya tidak tetap. Nah, sampai jam 9 atau sampai setengah 9. Dan kita harus disiplin. Disiplin itu tidak boleh ada agenda yang mengganggu waktu tersebut. Bahkan sampai membalas WA, ya. Jadi ketika waktu itu, nah teman-teman mungkin ada yang bingung, ini hafal kok sulit banget ya, udah meluangkan waktu tapi nggak masuk-masuk. Tapi HP-nya aktif. HP teman-teman itu masih datanya masih aktif, kemudian ada WA masuk dibuka, dibalesin dulu, kemudian hafal lagi.
10 menit ada WA masuk, buka lagi, balas lagi. Nggak bisa kayak gitu, ya. Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Maka disiplin waktu ini, ya memang kita harus HP langsung kita matikan atau flight mode, simpan, kita fokus pegang Quran. Udah, kita fokus pegang Quran. Nah, ada yang mungkin dengan 1 jam itu bisa 1 halaman, ada yang mungkin setengah halaman, ada yang mungkin 5 ayat. Kalau yang ayat-ayat pendek di juz 29 atau 30 atau juz 28 misalnya. Ya. Tidak masalah. Yang penting kita alokasikan waktunya. Ya. Kalau saya 1 halaman itu bisa dengan waktu 30 sampai 40 menit. Ya. Jadi untuk menghafal 1 halaman lancar itu butuh waktu 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian ya jika masih ada waktu sisa, ya terkadang sudah, terkadang masih saya lanjutkan dengan murojaah atau apa. Ya. Yang paling penting adalah waktu 1 jam itu waktu maksimal yang kita gunakan dalam waktu pagi. Jika misalnya lebih ya, maksudnya jika kita sudah mencapai target, maka tadi kita perlu rencana apa dulu yang mau kita hafal. Kalau target kita sudah tercapai, ya sudah, begitu. Ya. Nah, kemudian malam juga sama. Malam juga sama, ya saya setelah sholat isya, ya sudah selesai semua urusan makan malam dan seterusnya, maka fokus untuk menghafal. 1 jam, kemudian dapat 1 halaman, baru mulai mengerjakan tugas-tugas kuliah dan seterusnya. Nah, ini perencanaan ya, waktu. Kemudian tempatnya, kita perlu rencanakan tempatnya mau di mana. Tempatnya mau di mana? Siapkan tempat yang senyaman mungkin. Karena menghafal ini bukan hanya faktor kecerdasan, bukan juga hanya faktor kemudahan dari Allah, bukan. Tapi juga kenyamanan dari kita. Ya, semakin nyaman kita, semakin mudah menghafalnya. Jadi kalau teman-teman menghafalnya di dalam angkot, ya sulit. Sulit kalau menghafalnya dalam angkot. Ya, kalau dalam angkot tilawah bisa, tapi kalau menghafal sulit sepertinya. Ya, karena konsentrasi kita akan kemana-mana. Tapi ketika kita meluangkan atau mencari tempat khusus, itu biasanya lebih mudah. Ya. Maka kalau saya sendiri, biasa saya cari tempat yang senyaman mungkin, sesunyi mungkin. Dan yang adem gitu ya, nyaman intinya. Kalau misalnya ada kipas angin, saya kipas angin, ada AC, pakai AC. Di ruang-ruangan yang misalnya ber-AC gitu, sedang berada di mana misalnya. Atau di pinggir, atau di luar, atau di belakang rumah. Ya carilah di mana tempat yang membuat kita merasa nyaman. Ya, di tengah kebun, ya terserah. Intinya kita sangat nyaman di situ. Ketika kita nyaman, kita bisa mudah untuk. Jadi tempat harus kita pikirkan juga mau di mana menghafalnya. Jadi tidak di sembarang tempat. Kemudian, nah metode nanti kita bahas di berikutnya ya. Kemudian juga ya tadi bagaimana menghafalnya. Kemudian jika diperlukan ada kita menyetorkan siapa juga harus kita pikirkan ya. Nah, kita ingin setorkan hafalan ke siapa dan seterusnya. Ya. Kembali ke membuat kondisi nyaman tadi ya. Kalau saya pribadi lagi-lagi menghafal ini adalah momen yang apa ya, sangat dinanti-nanti dalam keseharian. Jadi ketika subuh atau malam itu adalah momen yang apa ya, kita menghilangkan semua kesulitan atau kepenatan, kelelahan yang kita alami selama seharian. Atau sebagai bekal dalam menjalani hari. Ya, jadi kalau pada subuh itu saya menganggap kegiatan menghafal di ibadah subuh itu sebagai bekal untuk menjalani hari. Ya. Maka untuk kondisi nyaman ini, ya karena saya senang dengan kopi, saya bantu dengan kopi. Ya, sehingga suasana hati senang. Ya teman-teman yang suka misalnya sambil minum teh, ya minum teh lah. Kalau suka dengan apa, intinya menghafal ini jangan dibikin sesuatu yang menegangkan, tidak nyaman, terpaksa. Itu yang membuat tidak lama. Ya. Menghafal ini bisa bertahan lama ketika kita membuat prosesnya sangat menyenangkan. Ya. Apa yang membuat teman-teman menyenangkan, maka lakukanlah. Ya, tapi juga jangan misalnya senangnya nonton, menghafalnya sambil nonton, tentu nggak bisa. Ya. Maksud saya misalnya kita punya minuman yang membuat kita senang, maka
minumlah saat menghafal. Kita punya makanan atau cemilan, coklat atau apa yang membuat kita senang ketika kita menghafal, maka sebelum menghafal itu makanlah dulu. Atau dijadikan sebagai reward ketika kita mencapai target hafalan. Hafal misalnya setengah halaman, targetnya tercapai, kita kasih reward, kita makan coklat yang kita suka atau apa misalnya. Nah, begitu. Sehingga menghafal ini memang membuat nyaman, senang, kita merindukan menghafal ini. Bukan menjadi beban, aduh ini harus menghafal nih, aduh minggu depan setoran, aduh, dan seterusnya. Ini nggak akan lama, ya. Kalau hanya model keterpaksaan seperti ini tidak akan lama. Ya, dan hasilnya tidak akan maksimal. Saya bisa jamin itu, ya. Maka menghafal ini baru bisa efektif ketika kita menjalaninya dengan sangat enjoy, kita bahagia, kita gembira menjalaninya. Maka insya Allah kemudahan menghafal akan datang. Ya, kemudian keberkahan waktu akan datang, keberkahan lainnya juga akan datang. Baik, kita lanjut ke K, ya, rumus kedua itu ada K, komunitas menghafal Al-Quran. Ya, kita perlu komunitas, betul, ya, dan teman-teman sudah dapatkan komunitasnya, saya kira di sini, karena ada pembinaan juga dari LBB. Ini komunitasnya ada, artinya apa? Komunitas ini saling mengingatkan, saling mendukung dalam menghafal, kemudian apa namanya? Kita bisa saling setor hafalan antar teman. Gitu kan. Komunitas ini penting untuk menjaga semangat kita, ya. Ya, kita akui bahwa terkadang mungkin kita tidak begitu semangat, tapi dengan adanya komunitas, ini teman rajin terus ngafal nih, Mas, kita enggak, ya. Nah, tentu memang komunitas ini penting karena ya serigala itu hanya mengejar domba yang sendirian. Nah, ya. Dan memang berjamaah itu banyak keberkahan yang diberikan Allah. Maka pentingnya komunitas. Yang berikutnya adalah penting adanya mushaf khusus. Ya, sebenarnya mushaf saku ataupun tidak itu tidak begitu penting. Kenapa perlu mushaf saku? Karena agar mudah dibawa kemana-mana saja, dimanapun kita bisa sambil murojaah misalnya, sambil melihat hafalan yang. Nah, tapi kalaupun tanpa mushaf saku, yang mushaf saku itu yang bisa masuk saku, ya. Yang namanya mushaf saku itu yang memang ukurannya kecil bisa masuk saku. Tapi jika pun tidak apa-apa. Yang penting dia Quran standar menghafal. Yang dia jumlahnya itu 15 baris. Semua standarnya sama, awal ayatnya apa, pojok namanya Quran pojok atasnya apa, pojok bawahnya apa, itu sama semua. Jadi ketika lihat Quran ini sama, Quran itu sama, ya. Quran cetakan A sama, Quran cetakan B sama, Quran cetakan C sama. Jadi begitu. Pentingnya itu nggak harus sama penerbitnya, nggak harus juga sama bentuknya. Yang penting mushaf khusus menghafal, ya. Apalagi Quran yang ini, ya, yang akhir halamannya itu nyambung ke halaman berikutnya, itu sangat tidak recommended, ya. Kan Quran dulu masih ada tuh yang ulaika di akhir halaman kanan, di awal halaman barunya ala misalnya. Nah, itu tidak direkomendasi. Dia harus awal ayat di baris pertama, kemudian di baris ke-15 atau baris terakhir itu juga harus akhir ayat. Kemudian apalagi cara untuk mendukung dalam menghafal Quran ini adalah mendengarkan murotal. Ya, murotal. Jadi kita harus mulai mengalihkan, mengubah dari sebelumnya yang didengarkan adalah musik-musik, apalagi musik yang nggak benar, ya, musik-musik yang galau, apalagi apa yang lagi rame, ya, musik-musik Korea gitu, ya. Ya itu subhanallah, ya, kalau kita masih mendengarkan yang gitu. Nah, apakah tidak boleh mendengarkan musik? Boleh, boleh, ya. Saya meyakini boleh berdasarkan beberapa fatwa ulama kita, ya, selama dengan catatan bahwa musik itu musik yang positif, bukan musik yang negatif. Tapi, ya, mendengarkan murotal ini adalah prioritas. Begitu, ya. Jadi ini adalah mendukung sekali. Mendengarkan murotal ini sangat mendukung dalam kita menghafal. Ya, apalagi teman-teman yang mungkin mudahnya dengan audio. Ada yang seperti saya dulu ketika menghafal juz 1 sampai juz 3 itu, saya hampir semuanya dari audio. Bahkan juz 1 itu saya hafalkan
juz 3 sih, juz 3, ya juz 1 dan juz 3 itu saya hafalkan dari mendengarkan audio yang biasa diputar oleh kakak di rumah. Jadi kakak itu setiap sore selalu putar juz 1 terus diulang-ulang terus. Terus saya sambil ngapain dengar murotal itu sambil ngapain. Itu kalau tidak salah saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP saya hafal juz 1 ya. Dari mendengarkan audio ya. Nah, oh ya ini. Nah, jadi ketika diputar audionya kita bisa langsung nyambung. Dan untuk menguatkan hafalan itu tetap kita harus menghafalnya, tapi jauh lebih mudah ketika kita sudah sering dengar audionya dan kita putar, kita hafal kembali itu jauh lebih mudah. Jadi gampang sekali jadi menghafal ya. Nah, maka itu bisa dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah memulai dari juz yang mudah. Nah, ini rumus pendukung berikutnya. Jadi sebenarnya yang mudah bagi setiap orang itu berbeda-beda. Saya harus akui. Cuman mayoritas mengatakan bahwa yang mudah itu dari juz belakang, juz 30. Ya. Walau kalau saya dulu menghafal dari juz 1. Ya. Saya menghafal juz 1 itu ketika kelas 1 SMP, menghafal juz 2 di SMA, kemudian menghafal juz 30, saya loncat ke juz 30 ketika kuliah tahun pertama, dan surah juz 3, juz 4, juz 3 dan juz 29. Jadi 5 juz pertama itu saya hafal mandiri di tempat tinggal biasa gitu, bukan di pesantren. Jadi 5 juz pertama yang saya hafal adalah hafalan mandiri otodidak, yang bagi saya mudah ya. Makanya memulai dari juz yang mudah ini sebenarnya sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi umumnya dimulai dari juz belakang. Ya, maka programnya biasanya kalau untuk program-program di beberapa tempat itu juz belakang dulu. Begitu ya. Kemudian tidak menambah sebelum murkin. Maksudnya begini. Murkin itu hafalan kuat ya. Teman-teman menghafal juz 28. Diawali dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya. Qad sami'allahu qawlan lati. Nah, misal teman-teman menghafalnya 5 ayat. 5 ayat pertama menghafal ya. Tapi teman-teman masih ada lupa di ayat ketiga, sudah melanjutkan ke ayat 4 ya. Masih lupa nih ketika misalnya baca ayat ketiga itu masih lihat Quran lagi, kita sudah lanjut ke ayat 4. Nah, ini masalah ya. Maka tidak boleh begitu. Kita harus yakin betul-betul bahwa ayat itu sudah hafal lancar, baru kita boleh lanjut ke ayat berikutnya ya. Maka tidak menambah sebelum mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah membagi surah yang panjang. Ini nanti masuknya ketika misal sudah juz-juz awal. Bahkan di surah Al-Baqarah itu ada satu halaman yang isinya hanya satu ayat. Nah, itu bagaimana menghafalnya, itu dibagi ke dalam beberapa potongan ya. Nah, itu satu halaman isinya hanya satu ayat. Nah, gimana cara menghafalnya? Tadi dibagi ya. Kemudian memperhatikan ayat yang mirip. Banyak sekali ayat yang mirip dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita harus perhatikan perbedaannya ada di mana. Oh, surah ini perbedaannya ini. Misalnya pakai billah. Di surah ini ayat yang mirip tapi pakai alillah misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian ya misalnya di Al-Baqarah juga ada an'amta dengan aufu ya. Ya Bani Isra ya Bani bukan ya Bani Adam. Ya, jadi setelah ayatnya itu, setelah awal yang sama ada aufu, ya, ada yang beda lagi, ya. Kemudian dan masih banyak lagi ayat-ayat yang sama. Nah, kita harus perhatikan dengan detail. Yang terakhir itu hanya opsi saja mengikuti pembahasan. Ya, ini untuk pendukung ya. Berikutnya, nah kita ke sini dulu, ya. Mengenai orang sibuk pun bisa hafal Quran. Ini ada bukunya juga sebenarnya. Saya juga ada bukunya. Orang sibuk pun bisa hafal Quran. Ya, di buku itu diceritakan bagaimana seorang
supir taksi bisa hafal Quran 30 juz, seorang dokter yang sudah berusia juga bisa hafal Quran, ya, dan masih banyak cerita-cerita lainnya yang dengan padatnya aktivitas tetap bisa hafal Quran. Apalagi kita yang masih sekedar kuliah, ya, artinya kuliah itu kan tidak ada beban, tidak ada kewajiban keluarga, maksudnya bagi orang yang sudah berkeluarga ada anak dan istrinya, ya, ada kewajiban mencari nafkah dan seterusnya, tidak ada, ya. Mahasiswa kan masih apalagi yang diberikan beasiswa itu hanya fokus untuk kuliah, ya, akademik, organisasi, dan menunaikan kewajiban dari pemberi beasiswa. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi eh, tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak bisa menghafal. Ya. Kita lihat. Nah, jika target waktu menghafalnya itu 30 sampai 40 hari, ya, maka ini biasanya digunakan pada program karantina. Ya, teman-teman mungkin sering dengar ada karantina menghafal dalam 30 hari 30 juz. Ya, ini programnya begini. Ya, jadi satu harinya 1 juz. Itu apakah hafalannya keluar selesai itu? Tidak. Ya, jadi penguatannya setelah hafal. Jadi ini butuh tenaga yang ekstra, kemudian stamina yang ekstra, bisa untuk biasanya programnya dimulai dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Jam 3 subuh itu sudah menghafal untuk mencapai target 20 halaman dalam sehari. Ya. Dan sepertinya kita tidak masuk ke sini. Kemudian ada yang target menghafal 30 juznya dalam 1 tahun. Butuh berapa banyak dalam seharinya? Butuh 2 halaman. Ya. Butuh 2 halaman. Nah, kita menghafal 1 harinya 2 halaman, paginya 1 halaman, sorenya 1 halaman. Ya. Paginya 1 halaman, sorenya 1 halaman. Ya. Kalau misalnya dikira-kira ini masuk kepada kita, ya kita bisa lakukan ini. Nah, nanti ketika fase murojaah, ketika kita sampai 10 juz, kita murojaah kembali di 10 juz ini sebelum lanjut ke juz ke-11. Ya. Kemudian 1 juz dalam 1 bulan, nah ini 1 halaman ya. Jadi menghafalnya 20 hari, kemudian 10 hari berikutnya itu murojaah, ya. Nah, kemudian ada yang 1000 hari. 1000 hari ini kurang lebih ini ya, berapa, nggak nyampe 3 tahun ya. 3 tahun ya, 3 tahun. Nggak nyampe lah 2 tahun setengahan begitu. Nah, 1 harinya 1 halaman ya. Nah, jadi ini program murojaahnya pada fase ini 5 hari menghafal, 2 hari mengulang. Kemudian ya, ada target waktunya 5 tahun, dalam sehari menghafal setengah halaman. Target 1 tahunnya 6 juz, 11 bulan, ziyadah dan 1 bulan murojaah. Ya. Kalau teman-teman ingin serius dalam interaksi dengan Al-Quran, artinya bukan sekedar menggugurkan kewajiban bersama LBB saja, saya kira program yang 1000 hari itu atau yang 1 bulan 1 juz itu bisa dipakai ya. Atau minimal yang 5 tahun begitu. Jadi 1 hari setengah halaman, kemudian murojaahnya bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Ya. Mana yang cocok, mana yang betul-betul kita inginkan. Nah, nanti kita akan banyak di sesi diskusi jika ada yang diskusikan. Nah, ini adalah cara mudah kita untuk menghafal Quran. Oh ya, screen-nya belum masuk ya. Nah, untuk metode dalam menghafal Quran ini, screen-nya belum masuk, tidak apa-apa, saya sampaikan saja. Yang pertama adalah, ini yang biasa dilakukan orang. Pertama adalah membaca 20 kali per ayat. Kita menghafal misalnya surah di juz 29. Kita menghafal surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, kita ulang ayat itu sampai 20 kali. Wal qalami wa ma yasturun, terus sampai 20 kali. Sampai dapat gitu ya.
Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Ya. Setelah dapat ayat kedua, kita lanjut, kita ulang lagi 20 kali, baru lanjut ayat ketiga. Kemudian sampai ayat kelima. Ya, setelah ayat kelima, baru kita ulang. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kita simulasi saja. Ya. Jadi untuk metode menghafal ini, kalau saya pribadi membaginya menjadi dua cara. Ya, membagi kepada dua cara. Pertama, untuk surah-surah pendek, itu saya pakainya ke hitungan jari, 5. Jadi 5 jari ini maksudnya 5 ayat. Nah, agar mudah kita lihat di surah An-Naba misalnya. Nah, di surah An-Naba ini untuk menghafal ayat pertama, tadi di situ pada umumnya orang 20 kali, tapi jika ada yang bisa lebih cepat daripada 20 kali, bagi saya tidak masalah. Yang penting tidak lupa, ya. Maka misalnya kita baca ayat pertama, kita pakai simulasi jari, ya. Kita mulai ayat pertama, amma yatasaalun. Kita ulang lagi, amma yatasaalun. Terus amma yatasaalun. Kalau misalkan ada yang tasbih digital itu juga lebih bagus untuk menghitung berapa sudah kita ulang ayat, ya. Misal kita tutup Qur'annya, kemudian kita mulai baca. Amma kita lupa nih, apa sambungannya? Kita buka lagi. Oh, yatasaalun, baru yatasaalun. Kita mulai lagi dari awal. Amma yatasaalun. Sudah kita ulang terus sampai tidak ada lupa, baru lanjut ayat kedua, ya. Anin naba'il azim. Sambil lihat. Anin naba'il azim. Terus sampai kita tidak lupa lagi ayat kedua. Setelah lancar ayat kedua, ulang lagi ayat pertama dan ayat kedua. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya. Sudah lancar 2 ayat, lanjut ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ulang lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Setelah lancar, kita ulang berapa kali? Ulang lagi dari ayat pertama. 1, 2, 3. Ya, baru lanjut ayat keempat. Kalla saya'lamun. Ulang lagi. Kalla saya'lam. Terus ulang lagi. Baru ulang lagi ayat 1, 2, 3, 4. Baru ayat kelima. Sampai 5 ayat ini lancar, baru boleh lanjut ke ayat 6. Ya, maka tadi ada rumus tidak boleh melanjutkan sebelum mungkin. Nah, setelah 5 ayat ini dapat, tidak ada yang salah atau lupa, maka kita simpan. Kita lanjutkan ke 5 ayat berikutnya. Ya, barulah kita mulai dengan ayat ke-6. Ya. Setelah lancar sama seperti 5 ayat sebelumnya, ayat ke-6 ini juga kita hafal seperti tadi. Baru ayat 7, 8, 9, 10 sudah lancar 5 ayat kedua ini, baru diulang dari ayat pertama, 5 ayat pertama dan 5 ayat kedua. Ya. Setelah lancar baru kita simpan. Kita lanjut lagi ayat 11. 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. 16, 17 baru kita ulang lagi dan begitu seterusnya. Jadi memang tidak boleh kita lanjutkan tanpa mengulang lagi dari awal. Ya. Setelah satu halaman lancar, nah baru kita ulang lagi dari awal sampai akhir sampai tidak ada yang lupa. Nah, waktunya lama iya, tapi hasilnya jauh lebih baik. Hasilnya kuat. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, untuk ayat-ayat yang panjang. Ya, untuk ayat-ayat yang panjang. Misalnya ayat apa ya? Misalnya yang tadi deh yang satu halaman panjang ya. Itu surah Al-Baqarah. Ayatnya satu halaman satu ayat saja ya. Maka caranya adalah kita berhenti, kalau tadi hitungannya per ayat, maka ini per waqaf. Atau kita buat sendiri waqafnya. Ya. Misal nih, ayat itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Nah, begitu kan? Itu belum waqaf di situ. Tapi kalau kita menghafalnya biar mudah, kita boleh berhentikan di situ. Ya, bahkan
saya terbiasa dulu ketika menghafal Al-Quran itu saya beri tanda. Misal tadi, ya ayyuhalladzina amanu, saya beri garis di bawahnya. Gitu kan. Ini bagian pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum. Idza tadayantum. Saya beri garis di bawahnya. Ya. Ini berarti potongan kedua atau penggalan kedua. Bidainin, itu penggalan ketiga. Ila ajal, penggalan keempat. Musammam faktubuh. Nah, begitu. Ya. Jadi dan itu sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing saja. Jadi pemenggalan itu tentu harus berdasarkan makna. Maka bagi saya menghafal itu mudah dengan Quran terjemah daripada Quran yang tidak ada terjemahnya. Kalau terjemah kita bisa lihat artinya dan kita bisa memenggalnya lebih mudah. Ya, sampai selesailah ayat itu sampai bawah. Nah, ya terakhir mengenai metode ini, ya kalau teman-teman ada yang kesulitan dengan metode, ya ada tadi orang yang mudahnya dengan audio, maka perbanyaklah mendengarkan murotal. Ada orang yang mudahnya dengan logika, dan memang sebenarnya mudah juga menghafal begitu. Artinya begini, kita menghafal itu dengan memahami ayat yang kita hafal. Saya termasuk orang yang mudah audio dan tadi memahami ayat yang sedang kita hafal. Maka Quran terjemah itu begitu kita buka, kita mau menghafal ayat ini, gitu kan? Kita baca dulu ayatnya, kemudian kita lihat terjemahnya. Kita lihat ayatnya, kita lihat terjemahnya, ya. Dengan begitu kita menikmati hafalan yang sedang kita hafal. Dan jadi lebih mudah aja. Jadi apalagi yang bentuknya cerita-cerita begitu kan. Nah, bentuknya cerita itu jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih menyenangkan, ya. Terkadang menambah takjub gitu, ya. Nah, jadi bagi saya menghafal lebih mudah, lebih nyaman, lebih enak dengan saya memahami apa yang saya hafal, bukan sekedar mengulang-ulang bacaan. Justru saya kalau sekedar mengulang-ulang bacaan itu malah jadi pusing begitu, malah jadi jadi nggak nyaman aja. Tapi ketika menghafal, sebelum menghafal saya baca dulu artinya, kemudian saya cocokkan, oh kata ini artinya ini. Kemudian ketika menghafal, tinggal dikira-kira artinya begini. Oh ya, jadi nyaman aja, nyaman. Ya, kita tahu alurnya, ayat berikutnya membahas tentang apa, ayat berikutnya membahas tentang apa. Ya, bahkan bisa dikatakan, misal seperti surah Yusuf gitu ya. Ya, surah Yusuf itu surah favorit saya dan bisa dikatakan saya juga bisa mudah untuk memahami artinya, sehingga tanpa dimurojah dalam waktu yang lama pun surah Yusuf itu insya Allah masih melekat kuat. Karena apa? Karena isinya itu kita pahami dan kita senang dengan itu. Makanya pentingnya kita memahami makna dari ayat yang sedang kita hafal. Kita terlarut, hanyut dalam bacaan yang sedang kita hafal. Ya, makanya saya dari awal katakan menghafalnya harus dalam kondisi nyaman, kondisi senang, kondisi bahagia. Kalau kita ngafal terus muter-muter nggak dapat, jadinya pusing. Tapi kalau kita ikutin ceritanya, masya Allah gitu ya, wah sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Ketika misalnya tentang azab sangat mengerikan, sangat dahsyat, tentang hari kiamat sangat luar biasa, tentang surga sangat menyenangkan, ya. Kita bisa langsung membayangkan di surga itu, oh begini, banyak buah-buahannya yang wah macam-macam gitu ya. Nah, masya Allah. Jadi kita itu larut dalam bacaan yang sedang kita hafal dan itu sangat menyenangkan. Saya bisa katakan bahwa menghafal Quran dengan kita larut dalam apa yang sedang kita hafal itu sangat menyenangkan, ya. Bahkan kita jadi merindukan itu. Saya sudah sampaikan juga tadi di awal bahwa momen menghafal di pagi dan di malam hari itu adalah momen yang sangat saya rindukan setiap harinya. Sangat dirindukan, ya. Dan kalau itu terlewat karena ada agenda tertentu, saya harus menggantinya. Kapan waktu yang ada? Dulu ketika kuliah misalnya, ketika pada subuh saya nggak sempat, maka saya mencari waktu
menghafal jeda antara dosen. Misal kalau di UIN itu jam 11:30 kita istirahat, sholat zuhur, makan, masuk lagi jam 1. Maka saya menggunakan waktu selesai makan siang dan menunggu dosen itu untuk menghafal yang baru, ya, untuk menghafal hafalan baru atau minimal memurojaah hafalan. Jadi tidak boleh ada satu hari pun terlewat tanpa ada agenda hafalan. Apakah itu menambah atau murojaah? Tidak boleh. Karena kalau 1-2 hari saja kita terlewat, biasanya semangatnya jadi apa ya? Jadi hilang lagi, ya. Dan memang begitulah cara kerja syaitan sebenarnya, ya. Kita itu dilalaikan sehingga akhirnya terlalaikan semuanya. Tapi kalau kita terus berpegang dengan amal soleh, insya Allah amal soleh itu akan terus bersama kita, ya. Makanya di malam hari juga sama. Terkadang jika saya ada agenda rapat, organisasi atau apa, ya, misal rapat jam 8 dan saya nggak pulang. Jadi selesai pada maghrib sampai isya, ya saya meroja hafalan. Bahkan kadang di sekretariat, di saat yang lain belum datang untuk rapat, ya saya datang lebih awal. Nah, begitu. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban yang bagi saya itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang harus saya tunaikan. Dan itu bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, karena dari kita sendiri, gitu, ya. Ya, nah itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar proses menghafal Quran kita menjadi lebih mudah, ya. Mungkin itu saja untuk paparan dari saya. Ya mungkin terlalu panjang kayaknya ya. Mudah-mudahan dari yang dipaparkan tadi bisa ditangkap, bisa dimengerti dan menginspirasi. Saya berharapnya lebih ke diskusi atau pertemuan kita pagi ini menginspirasi teman-teman, ya, bahwa ada kok yang bisa ngafal sambil kuliah, sambil organisasi. Bahkan ya saya dulu ketika kuliah juga tidak dibiayai oleh orang tua gitu kan, tidak dibiayai oleh orang tua, kemudian ya mencari biaya sendiri, ya, saya sambil ngajar privat juga dan seterusnya. Ya, bisa kok, nggak ada alasan dan harus dibentur-benturkan, enggak, ya. Itu sehingga apa yang teman-teman ingin capai, begitu juga yang diinginkan LBB tercapai, itu bisa kita dapatkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali bagi kita sekalian. Ini merupakan apa ya, anugerah kita bisa mendengarkan dan bisa menikmati bersama. Jadilah bahwa Al-Quran itu memang mudah dihafal dan maka permudahlah dalam menghafalnya. Jangan dipersulit. Dan Al-Quran itu menyenangkan, maka senangkanlah diri Anda dengan Al-Quran. Dan jadilah Al-Quran sebagai kebutuhan primer, sehingga ketika tidak melakukannya seakan-akan tidak ada seakan ada yang kurang dalam hidup ini. Dan tentu Masya Allah luar biasa, ini banyak sekali hikmah yang sangat terkandung, dan barangkali ini bagi kita sekalian mari kita kembalikan niat kuat kita bahwa hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti, ya. Insya Allah dengan menghafalkan Quran itu sangat sungguh mulia, baik di mata makhluk maupun mata Allah SWT. Dan jangan lupa bagi teman-teman sekalian yang belum mengisi absennya, daftar hadir, ya. Ini merupakan kewajiban kita juga untuk mengisi, ya. Tolong diisi dan jangan lupa ingatkan juga teman-teman yang lain. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, barangkali kalau memang masih ada waktu ini, kalau kita lihat dalam jadwal sampai jam 10, ya, 10.00 ini masih ada waktu, ini baru 9.52. Dipersilakan. Ini ada yang mengangkat tangan, Teh Rose Ratnasari, barangkali mau bertanya atau bagaimana, dipersilakan. Izin bertanya, ya, silakan Teh Rose. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar semuanya, Kang? Terdengar, ya. Sebelumnya suara saya terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rasa Ratnasari, izin bertanya ya Kang. Sebelumnya kan sudah dipaparkan juga pengalaman dari Kang Zainuddin gitu ya, mengenai perkuliahan, kemudian memanage waktu antara organisasi dan menghafal Al-Quran. Nah, sebelumnya saya itu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang. Izin bertanya mengenai sebelumnya kita itu sebagai mahasiswa ya tentunya pengen menjadi mahasiswa yang lebih unggul gitu daripada teman-teman yang lainnya. Seperti jadi mahasiswa berprestasi, kemudian IPK komplot, kemudian dan yang lainnya gitu ya, ingin tercapai gitu. Nah, apakah dengan kita menghafal Al-Qur'an itu esensi secara langsung gitu ya, esensinya itu dapat berdampak secara langsung kepada diri kita sendiri. Seperti dalam hal pembelajaran karena ya mungkin gitu ya dalam mata kuliah ada materi-materi yang kurang kita pahami dan sangat sulit untuk kita pelajari gitu. Nah, kemudian apakah mahasiswa yang memang mohon izin ya telat dalam berpikir gitu kan, telat dalam berpikir itu faktornya itu karena kurang kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala terutama dalam hal membaca Al-Qur'an gitu kan. Mungkin itu saja pertanyaannya, Kang. Ya, Sebelumnya terima kasih. ya barangkali langsung aja Ustadz untuk dijawab. Nanti melanjut pada pertanyaan berikutnya. Ya baik. Ya mengenai beberapa hal tadi ya. Pertama, kemudahan kita belajar. Ya sebenarnya kunci utama kita mudah belajar itu adalah bagi kita Muslim tentu adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena dalam Quran jelas wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kamu. Nah, jadi ini kunci utama sebenarnya. Kenapa ada orang di luar Islam sana yang bahkan sebenarnya jangan heran ya, di luar sana pun non Muslim itu pun ada yang hafal Quran. Yang kita kenal dengan orientalis itu hafal Quran mereka, ya. Ya tapi apakah sama kita dengan mereka? Tentu tidak. Hafal Quran mereka itu bisa saja istidraj. Nah, kembali ke topik mengenai menghafal Al-Quran dan kaitannya dengan belajar. Ya, saya bisa katakan insya Allah iya. Ya. Kembali lagi ke hadis yang tadi sempat saya sampaikan. Ya. Ketika kita menjadi orang spesialnya Allah, ya, sebagaimana hadis tadi, ya, sebagaimana hadis tadi, Inna lillahi azza wa jalla ahli nas, qila man hum ya Rasulullah, ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Jadi dengan kita menjadi orang khususnya Allah, maka apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa sih yang sulit bagi Allah untuk memberikan kepada kita? Ya. Selama itu baik menurut Allah itu baik, Allah akan kasih kok. Ya. Selama itu baik, tapi ingat ya, selama itu baik menurut Allah, selama itu baik menurut Allah, insya Allah dikasih kepada kita. Insya Allah dikasih kepada kita. Ya, karena memang dalam Al-Quran itu disebut jelas ya. Ada asa wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Ya, yang kamu anggap baik ternyata yang kamu anggap buruk, yang kamu ingin tinggalkan itu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kamu inginkan bisa jadi buruk menurut Allah, kan gitu. Kemudian bagaimana kita tahu baik atau buruknya? Tentu ya dari kemudahan-kemudahan. Ketika kita misalkan ingin melakukan sesuatu ternyata dipersulit, ya bisa jadi itu tidak baik bagi kita. Nah, kemudian tadi itu yang pertama ya. Jadi segala yang ada ini kita belajar, teman-teman belajar apapun itu ketika Allah sudah mudahkan, maka semuanya akan mudah. Dan salah satu cara mendapatkan kemudahan itu adalah kita menjadi keluarganya Allah, menjadi orang spesialnya Allah. Ya, dengan cara apa? Menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran. Saya sudah rasakan sendiri ya betapa kemudahan-kemudahan yang didapat itu. Maka saya bukan menyampaikan isi buku, tapi saya menyampaikan apa yang saya alami selama ini. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mungkin belum
atau masih mengalami kesulitan ketika kuliah, ekonomi dan seterusnya, ini perlu membangun membangun kedekatan dengan Al-Quran, menjadi Al-Quran mungkin bisa menjadi alternatif untuk masalah tersebut. Ya, kemudian sebenarnya masalahnya berlanjut lagi. Jika ada yang baru memulai menghafal, ya, kemudian sulit sekali menghafal, sudah menjalankan apa yang saya ceritakan tadi, misalnya sudah disiplin waktu pagi dan malam, kemudian dan seterusnya, tapi masih belum menghafal. Bisa jadi begini, aktivitas kita dekat dengan Al-Quran itu karena baru kita mulai itu semacam detox, ya. Mungkin kenal dengan istilah detox ya. Jadi kalau kita punya sakit, kita detox dulu, kita bersihkan dulu tubuh kita, baru kita bisa masuk, baru bisa Al-Quran itu masuk begitu. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah membersihkan diri kita dulu, ya. Kita sibuk sudah menghafal mati-matian, tapi nggak hafal-hafal juga. Bisa jadi itu detox, membersihkan diri kita, hati kita dari yang mungkin sebelumnya maksiat pernah kita lakukan, atau mungkin penyakit hati yang pernah kita miliki, sehingga bersih diri kita, baru masuk tuh hafalan-hafalannya. Jadi kalau misalkan ada yang baru sebulan, 2 bulan menghafal, sulit banget. Tapi sudah berjam-jam dalam sehari menghafal. Ya, tidak perlu putus asa, tidak perlu menganggap Al-Quran ini sulit, bukan. Bisa jadi proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu adalah detox dulu buat diri kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan dulu kita, hingga akhirnya ketika kita sudah bersih, barulah Al-Quran itu masuk. Nah, gitu kira-kira. Ya, baru yang lain yang ikut tuh, kemudahan ini, kemudahan itu, dan seterusnya. Ya, jadi tidak bisa mendapatkan hasilnya instan juga, tidak bisa. Nah, itu mungkin. Ya. Ya, itu ini saat ada pertanyaan lagi dari Nira Sari, ya. Izin bertanya, untuk menjaga murojaah bagi perempuan agar tidak terputus karena setiap bulan pasti akan terhalang dan terjeda karena siklus bulanan, dan perempuan itu banyak faktor untuk lupa. Dan bagaimana agar kita menghafal otodidak bisa maksimal, ditambah di rumah ketika orang rumah tidak mengetahui niat kita, yang saya rasakan banyak sekali gangguan, Ustadz. Bagaimana menghadapi hal tersebut, Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Pertama, tentu kalau orang di rumah belum tahu, harus kita komunikasikan. Ya, sampaikan bahwa kita ingin menghafal Quran, keutamaannya ini itu, ya, jadi yang pertama harus kita pahamkan keluarga kita, orang tua kita, kakak, adik, dan seterusnya. Ya, ini tentu yang utama. Tanpa ini ya sulit, karena yang lain, orang tua kita, saudara kita tidak mengerti apa yang ingin kita lakukan. Maka pahamkan dulu keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai murojaah yang terputus ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika ketika sedang tidak suci, perempuan gitu ya. Nah, itu tidak boleh membaca Quran, membacanya saja tanpa melihat, tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Itu ada yang mengatakan begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan selama itu Quran yang bukan Quran sepenuhnya, maksudnya begini, Quran itu kan ada yang Quran terjemah dan ada yang Quran sepenuhnya, tidak ada tulisan Indonesianya. Jadi beberapa guru saya juga mengatakan bahwa ada yang beranggapan atau menilai atau menganggap bahwa yang Quran terjemah itu ya bukan Quran sebenarnya, bukan Quran yang seutuhnya begitu. Karena ada campuran tulisan Indonesia di situ. Yang tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang yang sedang berhadas besar adalah Quran yang tidak ada tulisan Indonesia sama sekali. Jadi bisa disiasati bagi yang ingin terus murojaah dan seterusnya dengan cara Qurannya adalah Quran terjemah. Jadi masih bisa ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada setiap orang. Kalau mau kalau berkeyakinan secara fikihnya tidak boleh perempuan menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran selama haid, silahkan jalankan. Ya, insya Allah ada fadilahnya. Ya, insya Allah ada fadilahnya. Maksudnya, insya Allah dengan berpegangnya kita dengan keyakinan kita tersebut, insya Allah Allah jaga hafalan kita. Ya, jadi selama kita memang mengamalkan amalan yang lainnya, ya, artinya kan selama tidak suci itu boleh untuk zikir dan seterusnya.
kemudian bagi yang berkeyakinan boleh memegang Quran, boleh membaca Al-Quran selama haid, tapi Qurannya Quran terjemah, ya silakanlah meroja gitu. Ya, jadi itu pilihan, silahkan jalankan sesuai dengan keyakinan. Bagi saya yang manapun tidak masalah. Ya, kalau istri saya juga ketika eh, apa hadas besar, ketika haid, ya tetap baca Quran, tetap meroja hafalan dan seterusnya. Begitu. Ya, terjawab ya. Ya, ya, terima kasih Ustaz. Ini barangkali satu lagi, Ari Rizky, dipersilakan. Oh iya Pak, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ari Rizky Abdullah, asal dari kelompok 3 UIN Sunan Gunung Bandung. Izin bertanya Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih sudah ada klasikal ini ya, sangat luar biasa. Langsung aja to the point, gini Kak, bagaimana cara menyikapinya mungkin ya, kan saya itu sekarang lagi di pondok mungkin ya. Dan memang di pondok tuh kan ngaji terus ya. Mungkin untuk waktu hafalannya kurang tahu apakah sore efektif, malam efektif gitu kan, paginya efektif dan sebagainya. Nah, mungkin apakah ada tipsnya bagi saya gitu untuk hafalan, mungkin bagusnya waktunya kapan, terutama di tengah kita pada kegiatan di pondok gitu, karena pondok saya kan nggak fokus menghafal Quran ya, jadi fokusnya ke kitab kuning. Bagaimana cara mengatur waktunya dan solusinya gitu agar istiqomah selalu dalam menghafal Quran. Ya, sekian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk waktu itu makanya saya selalu katakan bahwa mengenai tadi perencanaan, cari waktu yang yang menurut kita paling nyaman, kapanpun itu. Tapi waktu terbaik menghafal itu tentu di waktu subuh. Waktu terbaik dalam menghafal itu di waktu subuh. Jika misalkan biasanya itu pesantren mahasiswa sekitar UIN biasanya kan baru subuh itu kan ada ini pengajian ya. Nah, bisa sebelum subuh ya, sebelum subuh. Misalnya sekarang subuh itu 4.20, kita bangunnya jam setengah 4 atau jam 3. Kita sholat tahajud, kemudian kita mulai menghafal. Bisa begitu. Atau misalnya di waktu duha, ya. Misal ada kuliah pagi. Kuliah paginya dari jam 7, biasanya kelas pertama itu 6.50 ya. 6.50 sampai jam 10 atau setengah 11. Nah, kita bisa istirahat dulu dengan misalnya dari jam 10 sampai jam 11 kita istirahat sebentar, atau langsung juga tidak apa-apa, baru kita menghafal. Ya intinya kita ciptakan suasana yang menurut kita nyaman. Cara menciptakan suasana nyaman itu misalnya ketika di siang hari atau di malam hari. Ya kalau saya sekarang setiap selesai waktu sholat itu saya gunakan tetap untuk murojaah dan seterusnya. Ya. Nah, kita bisa menciptakan suasana nyaman itu dengan beberapa cara. Misalnya, kalau di siang hari kita tidur sebentar. Tidur sebentar itu membuat kondisi kita lebih fresh dan membuat lebih nyaman. Kalau misalnya di pagi hari sudah ada kegiatan pesantren langsung kuliah, ya. Kemudian kita minum atau makan yang menurut kita sangat suka atau kita suka, ya. Atau yang membuat kita menjadi lebih rileks, gitu. Ya makanya kalau saya sendiri itu dari dulu ya kalau saya menghafal itu saya ditemani kopi, ya. Satu sisi secara ilmiah kopi itu bisa berguna untuk mempermudah ingatan jangka pendek, ya. Kafein itu bermanfaat banyak untuk hafalan. Jadi kalau teman-teman baca buku pun dengan kopi itu juga bisa lebih mudah mengerti daripada tidak. Begitu juga hafalan Quran, ya. Makanya bagi saya ya kopi itu teman dalam menghafal, ya, begitu. Karena saya menciptakan suasana nyaman itu dengan kemudian mencari tempat yang sejuk. Nah, itu cara saya menciptakan suasana yang nyaman dan menghindarkan ya HP dan seterusnya sehingga pikiran kita bisa fokus, bisa untuk siap untuk menghafal, ya, begitu. Jadi atur saja waktunya kapan, apa namanya, mau pagi, mau siang, mau malam, paling bagusnya tentu subuh atau sebelum subuh, ya, paling bagusnya di situ. Namun di waktu lain pun masih bisa sebenarnya, asal kita khususkan dan tidak boleh terganggu apapun.
tidak boleh terganggu oleh HP, tidak boleh. Insya Allah kalau begitu mudah, ya. Jadi mau siang pun teman-teman agendakan bisa. Ya tadi cari tempat yang nyaman, suasananya dibikin nyaman, HP simpan, udah boleh ngafal. Wudhu dulu tentunya ya, wudhu dulu agar kemudian mulai. Nah, begitu, ya. Jadi sesuaikan saja dengan kesibukan kita. Itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih, sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua, dan nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 8 menit, dan tadi kita mulai jam 8 lebih 15 menit. Insya Allah ini penuh dengan berkah dan penuh manfaat. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul Quran, dan sebaik khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan sebaik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kita masuk dalamnya, dan jangan pernah merasa saya sudah tua, saya sudah banyak kesibukan. Selagi nyawa masih berada di kandung badan kita, marilah kita bersama-sama bersemangat walau satu ayat, walau satu kalimat. Karena dengan hal itu insya Allah hidup kita akan berkah, dan bukan kita, kalau kita menghafal Al-Quran, bukan kita yang menjaga Al-Quran, melainkan Al-Quran yang akan menjaga kita, ya, dalam segala kehidupan kita. Betul Ustadz, sekali yang saya rasakan ketika kita melakukan hal yang maksiat ibaratnya, tiba-tiba hafalan itu blank ataupun lupa itu, dan itu sangat luar biasa, fantastis dengan namanya Al-Quran. Jangan main-main dengan kalamullah, bukan kalam-kalam biasa, ini kalam dari Allah, benar-benar sangat luar biasa. Ya, barangkali sekali lagi Ustadz Zainuddin, kami ucapkan jazakumullah khairan jasa kepada Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz ini benar-benar menjadi amal yang mengalir, khususnya bagi Ustadz dan umumnya bagi kita yang mendapatkan ilmunya, dan semoga kita senantiasa menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan dari saya sebagai moderator ataupun MC pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Tehana ataupun tim LBB yang lainnya. Dari sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari Tehana, Teh Kristi, atau Kang Indra? Ya, saya pamit mungkin ya. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih semuanya. Semoga Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Amin ya Assalamualaikum Allah ya warahmatullahi Rabbal. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini apa ya? Tinggal sekarang aplikasikan apa yang telah kita dapatkan, ya. Step by step lah, insya Allah bisa ya. Dengan teman-temannya sambil mengingatkan. Ya, ini sambil menunggu dari tim LB, dari apakah ada tambahan atau gimana? Jangan lupa yang belum mengisi daftar hadirnya, ya selalu. Tapi untuk dalam grup ini ya, ataupun dalam Zoom ya, yang ya. Ya. Kang Indra, barangkali. Ada tambahan, Teh? Itu berarti artinya ada. Ada. Tidak untuk disebar di grup. Ada. Tadi Anya. Baik, kiranya tidak ada tambahan. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ya, semoga dengan niat ikhlas kita, ya, dengan kehadiran kita di sini secara virtual, Allah mencatat amal baik kita, dan ini menjadi apa ya, amal baik yang berawal ya. Berawal, mari kita kembalikan, tingkatkan kita yang belum mencapai target dan sebagainya. Dan insya Allah dengan Al-Quran segala urusan kita akan dimudahkan oleh hikmah dari syafaat Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Mohon pamit.